Saat ini saya sudah bersama Bapak Suyitno sebagai pembina agama Buddha ya Pak yang ada di Singkawang, termasuk kelenteng dari Bapak Ajung ini sebagai salah satu kelenteng binaan dari Bapak ya Pak ya. Iya baik. Bapak, apa Pak kesan Bapak dengan diadakannya perayaan ulang tahun Tatung Pak Ajung ini yang ke-56 dan seperti apa kira-kira sebenarnya perayaan ulang tahun Tatung di Kota Singkawang ini Pak? Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi momen atau acara ini dilaksanakan, kita cukup bersyukur juga dengan Pak Ajung. Untuk perayaan yang ke-56 ini, kita berharap berkah dari perayaan ulang tahun ini akan semakin membahana. Artinya, Bapak Ajung sebagai tausu atau panditanya di sini, yang dimana setianya itu secara teknis masih di bawah binaan kita Kementerian Agama, kita berharap sangat besar, termasuk di sela-sela ini ada pengobatan secara tradisional, di mana pengobatan ini kan tidak harus ke dokter, tapi sebuah alternatif dari kegiatan ini, sehingga kita perlu sampaikan kepada warga, apabila pengobatan secara kedokteran atau secara medis itu tidak dapat menyembuhkan, bisa berobat melalui alternatif seperti di Setia Linyansah ini juga. Kebetulan pada perayaan tahun ini di samping malamnya ada upacara secara ritual, ada juga para tatung atau tausunya atau para panditanya nanti juga akan unjuk atraksinya. Mereka juga bisa memberikan beberapa berkah buat masyarakat Singkawang pada khususnya, umumnya Kalimantan Barat begitu Bu. Untuk perayaan kayak gini, mereka ini para tausunya itu sangat bagus dan sangat antusias untuk berkoordinasi. Maka setiap momen apapun, baik mereka melalui telepon maupun surat menyurat, mereka selalu berkomunikasi dan koordinasi, sehingga masuk surat izin, mereka ada memberikan tembusan dan laporan, sehingga hal ini dapat kami terpantau dengan baik, bisa kita awasi dengan baik, sehingga ada kekurangan dan kelebihan kita bisa mengambil manfaatnya. Tapi ulang tahun Tatung nih Pak, ternyata Singkawang ini kan bukan hanya cap gome aja Pak, ada keramaian. Juga ada ternyata tradisinya itu perayaan ulang tahun Pekong. Ini seperti apa Pak tanggapan Bapak mengenai hal ini? Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Ibu yang telah memberikan saya kesempatan ini untuk menanggapi menyangkut tentang masalah hari ulang tahun Pekong yang ada di Kota Singkawang ini. Kita ketahui bahwa Pekong yang ada di Kota Singkawang menyangkut tentang para tatung yang ada ini, itu merupakan orang-orang yang diberikan keunikan khusus, diberikan keterampilan khusus, diberikan karunia khusus oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ini dalam hal untuk mengadakan berbagai atraksi. Ada yang kebal dengan senjata, ada yang bisa menjadi tabib untuk mengobati berbagai penyakit yang melanda pada masyarakat ini. Untuk itu kita ketahui bahwa dengan keberadaan tatung ini tentu memberikan sebuah keunikan khususnya untuk di masyarakat Kota Singkawang ini, yang kita harapkan bahwa dengan adanya tatung ini, dengan keunikannya dan berbagai macam atraksi yang mereka lakukan ini juga mampu untuk memberikan sebuah nuansa yang lebih lagi kepada masyarakat luar untuk datang ke Singkawang ini untuk melihat langsung bagaimana dengan keadaan kondisi yang sebenarnya ini. Sehingga dengan datang langsung ke Singkawang ini, kita bisa tahu bahwa mereka bisa memahami bagaimana dengan atraksi tatung itu yang sebenarnya, bagaimana dengan keahlian yang mereka miliki, sehingga mereka juga mampu untuk mengobati mereka yang sudah divonis oleh dokter ini untuk menyerah, tapi melalui tatung ini mereka bisa disembuhkan. Inilah yang keunikannya ini. Untuk perayaan cap gome di Kota Singkawang ini itu sudah menjadi sebuah trendmark ya, merek yang sangat terkenal. Tidak hanya itu untuk masyarakat lokal, tetapi juga sudah melanda pada masyarakat nasional dan juga internasional ini.
kita memang sangat berharap bahwa event-event yang ada di Kota Singkawang ini memang tidak hanya pada tataran untuk Cap Gome yang bisa mengundang orang datang ke Singkawang, tetapi begitu banyak lagi yang yang mampu kita berdayakan, yang mampu kita untuk angkat terhadap kebudayaan masyarakat lokal ini untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat luar. Sehingga Kota Singkawang ini yang kita inginkan sebagai sebuah kota pariwisata, betul-betul menyentuh kepada semua masyarakat, baik masyarakat nasional maupun juga masyarakat internasional ini. Sehingga kedepannya Singkawang itu betul-betul yang menjadi sebuah agenda khusus ini, destinasi yang dituju oleh masyarakat luar ini untuk datang berbondong-bondong ke Singkawang. Pak Sumberanto, ini agak-agak melenceng sedikit ya Pak. Untuk apakah kedepannya nanti ada tidak Pak satu event lagi dari tradisi masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang yang bisa kita angkat untuk dijadikan daya tarik turisme dari luar negeri maupun domestik Pak? Kalau bicara masalah untuk kalangan komunitas Tionghoa itu sendiri, kita tahu ya bahwa menyangkut dengan masalah untuk tatung ini juga sebuah agenda yang kita ketahui itu sudah menempel dan sangat identik dengan perayaan Cap Gome ini. Dan kedepannya ini saya juga ingin melihat ya bahwa masalah untuk yang sepertinya budaya-budaya lokal ini itu bisa bergabung menjadi satu. Ya bisa kita sama-sama ya dalam hal masalah untuk perayaan ini menjadi semacam festival. Ya festival ini yang kita angkat, yang kita majukan bersama-sama untuk semua kalangan komunitas yang ada ini, sehingga akan menjadi sebuah festival yang mampu kita berdayakan untuk budaya-budaya lokal ini. Sehingga ini yang kita harapkan juga menjadi sebuah agenda untuk bersama-sama dengan yang namanya Cap Gome itu. Baik Pak, terima kasih atas statement yang Bapak berikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Sumberanto. Demikian bincang-bincang saya dengan Pak Sumberanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi Betuah Gayung Bersambut. Saat ini saya sudah berada di Jalan Budi Utomo nomor 8A, tepatnya di Kelenteng Chow Liu Nyan Sai. Di belakang saya ada beberapa buah tandu yang ternyata sudah dipersiapkan untuk perayaan pesta ulang tahun ke-56-nya nanti. Seperti apa persiapan ulang tahun ke-56 ini? Mari kita tanyakan dengan Bapak Ajung. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di dekat Bapak Ajung, yaitu selaku pemilik dari Pekong Chow Liu Nyan Sai yang hari ini nantinya akan berulang tahun ke-56, yaitu tepatnya pada tanggal berapa Pak? Tanggal 6. Sampai? Tanggal 8. Sampai tanggal 8. Berarti itu 3 hari ya Pak Ajung ya. Baik, di antara kita juga hadir Bu Foni. Selamat siang Bu Foni, selamat ketemu kembali. Saya akan bertanya dulu dengan Pak Ajung. Pak Ajung, ini semeriah apa nanti Pak Ajung kira-kira ini ulang tahun yang ke-56 ini Pak Ajung? Apakah ada acara-acara khusus, tidak seperti tahun-tahun kemarin ya? Saya lihat ini tandunya juga lebih banyak dari tahun kemarin, 12 tandu diturunkan. Gimana itu Pak Ajung? Ya, tahun ini saya merasa itu sangat berterima kasih dengan yang pegawai-pegawai juga pemerintah Singkawang, karena selalu memperhatikan di setiap kita ini. Jadi kami tahun ini kepingin mengundang bapak-bapak dengan ibu-ibu di sini untuk ya makan bersama, juga ada hiburan bandnya. Ya, hiburan band. Itu hiburan bandnya berapa malam Pak Ajung? 2 malam. 2 malam ya Pak? Iya. Selain itu acara makan-makannya ini siapa saja yang kira-kira akan Pak Ajung undang? Nanti saya coba cek dulu siapa yang perlu. Iya, iya. Disusun ya, Sedang disusun. Baik, Pak, ini apakah ritualnya sama dengan setiap ulang tahun, yaitu ada cuci bangku seperti itu? Ritualnya tetap sama. Itu dilakukan tanggal berapa Pak? Tanggal 6. Tanggal 6 sore kita itu meresmikan dia punya bangku, sama juga mencuci bangku gitu. Itu apakah semuanya nanti Pak? Semuanya 12 bangku ya. Iya. Seperti ritual. Ritual. Nah, itu kira-kira dilakukan pada jam berapa Pak biasanya? Sekitar jam 2 lewat gitu. Jam 2 siang lewat. Iya, sore gitu. Sebelum matahari terbenam yang pasti Pak. Iya, iya. Kemudian untuk atraksinya sendiri, berapa banyak kira-kira tatung yang akan diundang di perayaan ulang tahun ini Pak?
125. Ada 125 tatung yang akan diundang untuk melakukan atraksi di sini. Iya. Berarti sangat meriah ya Pak Ajung ya. Luar biasa. Ini promosinya apakah ada Pak dipromosikan ke media atau apa supaya banyak masyarakat Singkawang yang bisa menyaksikan? Iya, biasa-biasa. Biasa aja ya Pak ya. Dari mulut ke mulut pasti ramai ya Pak ya. Pasti selalu ramai di sini. Baik, terima kasih Pak Ajung. Mungkin harapan Pak Ajung ke depannya untuk perayaan ulang tahun Pekongnya? Makin hari makin dikenal orang Makin gitu. dikenal orang. Juga bisa nanti sampai ke luar negeri gitu. Ya, jadi bukan hanya cap gome aja ya Pak Ajung ya. Ya juga untuk ulang tahun juga. Ini kan sebagai ritual orang Tionghoa. Sebagai suatu budaya juga ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Ajung. Bu Foni, bagaimana Bu Foni sebagai anggota Dewan menanggapi acara ulang tahun Pekong selain cap gome dan Imlek? Menurut saya ini adalah budaya terhadap orang-orang Tionghoa yang sangat kaya. Karena saya mendapatkan informasi di Cinanya sendiri, di RRC itu sudah hampir punah, bahkan hampir punah. Hampir udah. Singkawang ya Bu ya? Ya, Singkawang bisa mempertahankan budaya Tionghoa sampai sejauh ini. Menurut saya ini pemerintah harus ikut turut andil dalam melestarikan budaya kita. Karena ini udah merupakan bukan budaya RRC lagi, karena ini sudah merupakan budaya suku Tionghoa yang ada di Indonesia. Untuk ke depan, saya berharap kita semua, masyarakat, pemerintah bisa masuk andil dalam untuk pelestarian ini. Dengan adanya ulang tahun ini Bu, selain cap gome, apakah suatu saat bisa mendatangkan turis juga Bu? Kalau untuk ulang tahun, dia kan skalanya tidak terlalu besar. Kemungkinan paling untuk turis-turis yang Lokal aja kali ya, lokal, domestik. Kalau untuk internasional, karena kan kita harus melakukan persiapan seperti pada saat cap gome, kita juga tentu harus menjaga keamanan, biar turis-turis kita merasa aman. Karena kita tetap harus ada langkah-langkah untuk penjagaan segala macam. Turis juga, karena selama ini masyarakat luas itu mengenal Singkawang itu dengan cap gome. Cap gome itu sudah meluas, sudah internasional. Jadi untuk skala ulang tahun saya bisa pikir sementara ini ya, itu untuk domestik. Kesan-kesan Ibu atau pesan Ibu untuk para tatung yang ada di Kota Singkawang ini kan luar biasa banyak sekali Bu tatung. Bahkan di setiap acara cap gome itu sampai kita bingung ini tandunya ada berapa banyak. Pesan Ibu untuk supaya lebih teratur atau gimana ini tentang tatung yang ada di Singkawang ini. Saya rasa kalau untuk tatung berarti kan per orang. Belum yang punya tempatnya sendiri. Tatung itu kalau di data itu melebih dari 1.000. Lebih dari 1.000 ya? 1.000 lebih. Dari Yang tatung ya, lebih dari kelentengnya ya. Jadi saya kira ini perlu pelestarian dan perlu lagi untuk pendataan supaya kedepannya pada saat cap gome itu bisa didata dengan benar. Jadi bisa dibantulah dari pemerintahan seperti itu. Kira-kira Ibu kalau menanggapi ulang tahun ini yang lumayan besar ini apa Bu kesannya Bu? Saya kira cukup bagus. Cukup bagus ya, ide yang cukup bagus ya Bu ya? Cukup bagus, apalagi Pak Ajung ini sangat terkenal di Singkawang. Iya Bu. Di mana kita nyebut Pak Ajung, siapa sih yang nggak kenal gitu? Iya, pasti kenal ya. Pasti kenal. Jadi pada saat ulang tahun Pekongnya Pak Ajung ini pasti sangat ramai. Pasti sangat ramai. Insya Allah. Baik. Terima kasih demikian bincang-bincang saya dengan Ibu Foni selaku anggota Dewan dari Kota Singkawang, juga dengan Bapak Ajung sebagai pemilik Pekong Chow Liu Nyansai yang akan berulang tahun ke-56 nanti. Sekian dan terima kasih.